Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Linda Saputri dari Kedokteran 24 dengan NIM G002148. Di sini saya dari kelompok B4. Di sini saya akan melaporkan tentang skenario seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter juga menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midheart, dan hindgut. Poin yang pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midheart, dan hindgut. Yang kedua, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Yang ketiga, sebutkan persyarafan utama dari foregut, midheart, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Oke, jadi kita akan bahas ke poin yang pertama, yaitu pembagian organ yang termasuk dalam foregut apa aja gitu. Jadi organ-organ viscera abdomen itu dibagi menjadi 3, yaitu organ foregut, terus midgut, sama hindgut. Nah, kalau organ foregut itu dia yang pertama esophagus, pars abdominalis, gaster, duodenum, pars superior hingga papilla duodeni major. Yang keempat ada hepar, pankreas, vesika valela, sama lien. Sementara kalau yang organ midgut itu yang pertama ada duodenum, pars descendens, et inferior, et ascendens. Yang kedua jejunum et ileum. Yang ketiga caecum et appendix. Yang keempat ada colon ascendens, sama yang kelima 2/3 colon transversum. Kalau yang organ hindgut itu ada 4. Yang pertama 1/3 colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, sama rectum. Itu untuk poin yang pertama. Terus kita lanjut ke poin yang kedua. Yaitu jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Oke, sebentar. Oke, jadi yang foregut dulu. Jadi kalau foregut itu dia itu arterinya disuplai sama arteri coeliaca atau yang bercabang dari 3 arteri utama. Nah, dia tuh cabangnya pertama arteri gastrica sinistra. Dia mensuplai esophagus, bagian bawah, lambung, sama bagian proksimal duodenum. Terus ada arteri splenica atau mensuplai limfa, pankreas, sama bagian proksimal usus halus. Yang ketiga itu ada arteri hepatica communis. Dia bercabang jadi arteri hepatica propria. Dia menyuplai hati, dan arteri gastria dextra dia menyuplai lambung. Terus kalau venanya itu vena dari foregut itu mengalir ke vena porta hepatica yang kemudian menuju ke hati. Selanjutnya ada midgut. Kalau midgut itu dia arterinya disuplai sama arteri mesenterica superior. Nah, arteri ini nanti nyuplai bagian distal duodenum, jejunum, ileum, caecum, appendix, dan sebagian besar colon ascendens. Terus venanya mengalir tuh dari vena mesenterica superior yang kemudian nanti bergabung dengan vena splenica untuk membentuk vena porta hepatica gitu. Terus selanjutnya ada hindgut. Kalau hindgut itu arterinya dia disuplai sama arteri mesenterica inferior. Dia nanti mensuplai bagian distal colon ascendens, colon transversum, sama colon descendens, sigmoid, dan rectum. Kalau venanya dia dari vena mesenterica inferior, nanti dia bergabung sama vena splenica untuk membentuk vena porta hepatica gitu. Itu untuk poin yang kedua. Lanjut ke poin yang ketiga. Oke, jadi kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi persyarafan utama foregut itu kan bagian teratas dari sistem pencernaan, kayak esophagus, lambung, duodenum, bagian atas hati, kantung empedu, sama pankreas. Terus kalau midgut itu kan bagian tengahnya dari sistem pencernaan. Itu tuh kayak duodenum yang bagian bawah, jejunumnya, ileumnya, terus appendix gitu. Terus ada hindgut. Kalau hindgut itu
Dia tuh sebagian besar kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, sama sigmoid, sama rektum. Nah, perjalanan nyeri visceral itu gimana? Jadi nyeri visceral itu kan jenis nyeri yang berasal dari organ dalam ya, kayak organ-organ dalam sistem pencernaan gitu. Nah, nyeri visceral ini dia dapat menjalar ke lokasi lain karena saraf yang menginervasinya itu menginervasi area lain juga gitu. Terus gimana sih caranya nyeri visceral itu dia menjalar? Jadi saraf visceral itu kan organ dalam satu pencernaan, dia diinervasi sama saraf yang otonom. Nah, saraf yaitu kayak saraf simpatik sama parasimpatik gitu. Saraf simpatik ini dan parasimpatik ini dia membentuk plexus saraf yang merupakan jaringan saraf yang kompleks gitu. Nah, nanti ketika sebuah organ dalam mengalami nyeri, sinyal nyerinya itu nanti dikirim ke saraf visceral, ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang ini, sinyal nyeri kemudian diproyeksikan ke otak kita, dimana nanti ada nyeri yang kita rasakan gitu. Terus juga karena saraf visceral juga menginervasi area lain, makanya sinyal nyeri itu dapat dirasain di area yang berbeda dari organ yang mengalami nyerinya gitu. Contohnya kayak kita nyeri lambung, itu dapat dirasakan di dada sama di punggung gitu. Nah, nyeri usus misalnya kita rasain di perut bagian bawah atau di punggung juga bisa. Terus juga nyeri kandung kemih itu dapat dirasain di panggul, kalau nggak di punggung bawah. Terus kita juga harus ingat kalau nyeri visceral itu dia tuh pokoknya iya, kalau nyeri visceral itu kita harus ingat dia tuh nyeri visceral tuh sering kali tuh bersifat tuh dia kayak samar gitu loh, atau sulit untuk lokalisasikan. Terus juga dia tuh dapat disebabkan oleh beberapa kondisi kayak dia infeksi, peradangan, obstruksi, sama spasm otot gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di sini. Aku mohon maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.